Halo teman-teman semua, saya mau cerita sedikit dengan apa yang benar-benar saya alami. Jadi saya mengalaminya. Mengalami apa? Mengalami apa artinya tabur tuai. Jadi ceritanya begini. Setahun yang lalu, tiba-tiba saya ditelepon oleh seorang ibu yang kemudian ketika telepon saya nangis-nangis. Kenapa? Karena suaminya dipaksa untuk bayar biaya di rumah sakit yang notabene bahwa rumah sakit itu harusnya menggratiskan atau tidak menarik biaya bagi setiap pasien yang terkena COVID-19 atau kena virus corona. Tapi ternyata ibu ini karena memang tidak tahu tanpa pemberitahuan yang benar-benar membuat dia ngerti, ya artinya memang dia orang daerah, bahasanya maaf orang kampung yang nggak ngerti apa-apa, pokoknya disuruh tanda tangani dia iya aja, yang penting suaminya bisa ditolong. Dan ternyata seluruh tagihan itu masuk di pembiayaan secara umum. Jadi dia pasien umum, bukan pasien khusus yang terkena virus COVID-19. Akibatnya ibu ini cari pertolongan karena dia nggak punya uang. Sampai akhirnya saya datang ke salah satu rumah sakit dan saya minta sama mereka untuk bisa dibantu dan ditolong ibu ini. Jangan sampai seluruh biaya dari suaminya terus kemudian harus dia tanggung karena dia nggak mampu atau dia tidak cukup punya uang untuk membiayai seluruh pembiayaan yang ada di rumah sakit. Pertama, saya nggak pernah ketemu ibu ini. Yang kedua, itu untuk pertama kalinya ketika di rumah sakit saya ketemu sama ibu ini. Karena ya memang kita nggak pernah ketemu, tapi karena saya tulus, saya tolong ibu ini. Dan apa yang terjadi? Maka puji Tuhan, rumah sakit itu membebaskan biaya rumah sakit dari suami daripada ibu ini, dan suami dari ibu ini bisa kembali keluar dari rumah sakit dalam keadaan sehat sampai hari ini. Tidak hanya itu, tiba-tiba sekitar 1 bulan ada seorang ibu kembali. Ibu ini punya masalah dengan tanah yang menjadi hak dari warisan orang tuanya. Tapi karena ada oknum-oknum yang nakal, maka ibu ini haknya diambil. Bahasanya tanahnya diserobot. Padahal secara kepemilikan sah, ibu ini pemilik dari warisan tanah yang ada. Karena kebetulan, puji Tuhan, saya kenal dengan penegak hukum, maka saya bantu berupaya untuk supaya masalah ibu ini bisa selesai dan ibu ini bisa mendapatkan haknya kembali. Dan pada akhirnya puji Tuhan dengan salah satu sahabat saya dibantu sampai ibu ini mendapatkan haknya kembali tanpa keluar uang sepeser pun. Dan yang ketiga, selang sekitar mungkin 2 bulan atau 1 bulan lebih, tiba-tiba saya ditelepon oleh istri saya yang hari itu om daripada istri saya itu terpapar virus COVID-19 atau virus corona. Dan kemudian saya tolong untuk cari rumah sakit, di mana rumah sakit yang bisa, yang punya ruangan khusus untuk bisa dapat kamar khusus agar om daripada istri saya dapat dirawat secara khusus dan bisa dilihat dan bisa diurus sebagaimana mestinya. Ya puji Tuhan, maka dari apa yang kita lakukan, kita dapat 1 kamar, sekalipun sebenarnya nggak bisa dapat, tapi kita berjuang untuk om dari istri saya, dan akhirnya puji Tuhan selama 1 bulan lebih dari virus COVID yang sudah memapar di dalam tubuh dari om istri saya, puji Tuhan akhirnya setelah 1 bulan lebih, maka selesai dan sembuh. Puji Tuhan. Itu semua yang saya lakukan tanpa saya mengharapkan apa-apa, dengan tulus menolong. Ada yang saya tidak kenal, ada juga yang saya kenal. Bahkan di tengah-tengah pandemik tahun lalu 2021, maka saya ketika kemudian ada berkat sedikit, saya kumpulkan berkat itu dan saya bagikan kepada orang-orang yang kurang atau hari itu sedang mengalami artinya dirumahkan, artinya kehilangan pekerjaan. Dan puji Tuhan, apa yang terjadi saudara? Selang 1 tahun dari apa yang saya tabur, tanpa mengharapkan apa-apa. Kita tidak berupaya, oke, saya menabur, saya menolong, suatu saat saya akan dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu dari mereka. Enggak, benar-benar tulus untuk menolong. Dan apa yang terjadi, Tuhan itu baik. Selang 1 tahun,
Salah satu buktinya adalah sebulan yang lalu, om dari tante saya, tante kandung saya, suami dari tante kandung saya, tiba-tiba sakit. Nah, ketika sakit, sebenarnya sudah siapkan uang, tapi harusnya biayanya itu bisa besar, dan harus bayar di rumah sakit dengan biaya yang cukup besar. Tapi puji Tuhan, ternyata kita ditolong. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi apa yang saya pernah buat untuk orang lain, ternyata saya menuai dari apa yang pernah saya buat. Dulu saya menolong orang, sekarang saya ditolong orang. Keluarga saya ditolong orang. Bahkan tidak hanya itu. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, apapun yang saya lakukan, banyak sekali saya baru ketemu 1-2 kali ketemu orang-orang yang baru buat saya, 1-2 kali baru ketemu, tapi tiba-tiba menolong saya tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan apa-apa. Dan bahkan ada banyak kemudahan dengan saya mengenal mereka dan mereka menolong saya benar-benar tulus apa adanya, seperti layaknya keluarga. Saya belajar dalam hidup bahwa apapun yang kita tabur, maka jangan pernah takut. Sekalipun kita tidak mengharapkan tuaiannya, tapi Tuhan punya hukum. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Tapi juga, saya melihat ada beberapa orang juga yang setahun lalu menabur sesuatu yang salah. Menabur angin, menabur badai, menabur cacian, menabur makian. Apa yang terjadi? Setahun berikutnya harus menuai kesengsaraan. Makanya dalam hidup, sahabat-sahabatku semua, ayo kita tabur yang baik. Tabur yang baik, yang nantinya kita akan menuai yang baik pula. Nah, saya belajar bahwa dalam hidup ini, kalau kita menanam buah mangga, kita tidak mungkin kan kita tiba-tiba memetik buah durian. Nggak mungkin. Maka benih mangga yang kita tanam, maka akan tumbuh pohon mangga, maka akan menghasilkan buah mangga. Jadi apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Makanya dalam hidup, taburlah sesuatu yang baik. Jangan pernah menabur sesuatu yang buruk, kalau kita tidak mau menuai yang buruk. Dalam hidup itu Tuhan itu adil kok. Kenapa harus ada hukum tabur tuai? Untuk membuat orang mengerti bahwa dalam hidup jangan pernah menabur sembarangan. Karena kalau kamu menabur sembarangan, maka kamu menuai juga hasil yang sembarangan. Selama kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan, ayo tabur sesuatu yang baik. Contoh, saya percaya bahwa tidak ada kata sukses kalau tidak mau diproses. Tidak ada kata berhasil kalau tidak mau kerja keras. Nah, kerja keras itu taburan. Taburlah semangat kita, taburlah cara berpikir kita, taburlah waktu kita dengan hal-hal yang akan menghasilkan tuaian nantinya. Kalau kita misalkan hari ini, kita buang waktu kita menabur gosip, kita menabur caci maki, kita menabur kemalasan, bagaimana hidup kita bisa diberkati? Gak akan pernah bisa diberkati. Karena hidup itu tergantung dari apa yang kita tabur saat ini. Makanya kalau kita menabur sembarangan, udah pasti hasilnya akan sembarangan. Ayo coba lihat lagi diri kita. Selama ini apa sih yang kita tabur? Bener nggak sih kita menabur hal yang baik? Atau jangan-jangan selama ini kita menabur hal yang kurang baik? Kita menabur hal yang buruk. Akibatnya kita sedang menuai hal yang buruk pula. Jangan terus kemudian kita begini, kenapa ya Tuhan izinkan ini terjadi? Mungkin tuaian yang kita makan, buah yang asam, buah yang pahit, yang kita makan asam dan pahitnya, itu karena taburan yang asam dan pahit yang pernah kita tabur, yang pernah kita lakukan, yang pernah kita tanam di dalam hidup orang. Saya selalu punya prinsip dalam hidup, anak yang baik pasti dapat berkat yang baik. Karena itu pesan yang sederhana hari ini, ayo taburlah yang baik agar kita menuai berkat yang baik pula. Karena apa? Karena tabur tuai akan selalu berlaku dalam hidup kita.